Saudara-saudaraku, mari kita kembali memohon pertolongan Tuhan untuk kita sama-sama melakukan pembacaan firman Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan aktivitas hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di hari Jumat ini 4 Juni 2021. Kami diajarkan kembali dalam renungan ini bagaimana kami punya pengharapan yang pasti kepadamu Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar langkah hidup kami teratur bersamamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di renungan pagi kali ini Jumat 4 Juni 2021 bertajuk pengharapan yang pasti. Teks bacaan diambil dari Ibrani 6 ayat 11. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dalam menghadapi pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih, kita mungkin banyak menghadapi keraguan dan ketidakpastian kapan pandemi corona ini berakhir. Kabar baik kita dengarkan bahwa telah tersedia vaksinasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, rakyat dengan teknis yang telah mereka persiapkan. Tapi ada saja orang yang tidak bersedia untuk menerima vaksinasi, bahkan ada yang tidak mau divaksin karena mereka mengatakan walaupun sudah divaksin maka tidak jaminan bahwa kita tidak terpapar COVID-19. Masih banyak juga alasan-alasan lain. Namun bagi kita yang telah menerima vaksin, bukan hendak mengatakan bahwa kita telah terbebas, sehingga kita tidak menjaga protokol kesehatan. Keraguan ini selalu akan ada dalam hidup kita. Namun apakah keraguan ini yang mendominasi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak memiliki kesungguhan dalam beriman? Nah, saudara-saudara, kita pernah mendengarkan ungkapan bahwa sesuatu yang pasti bagi yang hidup adalah kematian. Kematian adalah hal yang paling dekat dengan hidup, sebab dari tanah akan kembali menjadi tanah untuk dapat mengenakan tubuh yang kekal yang dipersiapkan Allah bagi kita. Ungkapan tersebut untuk menolong kita dalam mempersiapkan diri bahwa tujuan hidup kita bukanlah tujuan dunia ini, bahwa ada hal yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ungkapan tersebut bukan hendak mau mengatakan bahwa segalanya akan berakhir pada kematian, sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa dalam hidup ini. Ungkapan tersebut justru hendak menolong kita untuk sungguh-sungguh dalam bertindak sesuai dengan iman dan pengharapan yang ada pada kita. Bahwa bagi kita yang hidup oleh iman percaya kepada Yesus Kristus telah dianugerahkan keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, hidup adalah kesungguhan, wujud pengharapan. Hidup dalam kesungguhan, wujud pengharapan sebagai milik yang pasti bagi setiap orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus. Bagaikan seperti seorang olahragawan yang terus berlatih sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan karena memiliki pengharapan baginya bahwa ada suatu tujuan yang pasti yang hendak diraih, sehingga dia selalu berlatih terus-menerus dengan kesungguhan
dan penuh dengan kedisiplinan. Hidup sebagai orang percaya juga harus memiliki kesungguhan. Tidak hanya sekedarnya, atau kalau ada waktu maka disempatkan terkoneksi dengan sumber utama pengharapan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita benar-benar mempersiapkan waktu bagi Tuhan untuk menerima bimbingan dan tuntunan darinya. Hal ini merupakan latihan yang jika dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan ritme yang akan selalu kita lakukan dalam hidup dan akan semakin menguatkan, mengokohkan pengharapan akan Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Pengharapan yang tertuju pada Yesus sungguh merupakan sauh atau jangkar supaya perjalanan bahtera kehidupan kita tidak tenggelam oleh ganasnya badai ketidakpastian hidup. Menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti dan tetap berpegang teguh pada pengharapan. Kiranya senantiasa mendorong kita untuk tetap percaya pada kepastian janji Tuhan, seperti yang dinasihatkan dalam tulisan Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan setia pada janjinya, itulah kepastian imam dan pengharapan kita menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Pengharapan yang ada pada kita menolong kita dalam melakukan segala sesuatu dalam bimbingan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya memberi semangat dan kekuatan bagi kita. Orang percaya adalah orang yang memiliki pengharapan yang kokoh dan sauh dari kelambanan, tetapi menjadi penurut perintah Yesus. Hidup kita digerakkan oleh pengharapan yang menjadi milik yang pasti bagi kita. Pengharapan menjadi tenaga yang selalu baru bagi kita dalam melakukan segala hal sesuai perintah Tuhan Yesus. Pengharapan membuat kita melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan dan tidak menjadi lamban. Saudaraku, milikilah pengharapan dalam Yesus yang akan menolong kita melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan, sebab kita percaya akan sesuatu yang Yesus janjikan bagi kita. Ada tujuan yang hendak dicapai dalam hidup ini, bagaikan seorang olahragawan yang berharap akan kemenangan dalam suatu pertandingan. Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk tetap dalam kesungguhan hidup sebagai orang beriman kepadanya, dan pengharapan menjadi sesuatu yang pasti kita miliki. Ingat, sesulit apapun keadaan, sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus, sumber pengharapan yang sejati bagi kita orang percaya. Letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Yesus, sebab Dia adalah tujuan hidup kita. Selamat pagi saudaraku. Salam sehat dan tangguh buat keluarga tercinta dari tim renungan pagi kali ini. Tuhan memberkati kita, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami mampu berpegang pengharapan kepadamu. Bimbing kami Tuhan dalam melangkahkan kaki kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, sanak saudara kami Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan. Terpuji nama-Mu. Hanya Tuhan yang tahu keadaanku.
Hanya Tuhan yang tahu pergumulanku. Hanya Tuhan yang mengerti hatiku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Yesus, Tuhan, ini doaku. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Aku percaya kepada Tuhan setiap waktu. Aku perlu Tuhan setiap saat. Kucurahkan isi hatiku di hadapan-Nya. Tuhan ialah tempat perlindungan bagiku. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan.